Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Puncus Setiawan di bandarajuanda.com. Kawan-kawan sekalian, ini adalah sebuah rekaman dari sebuah radio yang sangat terkenal di Surabaya tentang testimoni orang yang terkena COVID-19. Saya pikir dulu waktu itu karena saya dikasih antibiotik nggak kuat, jadi saya sesak napas dan lain sebagainya. Tapi antibiotiknya diberhentikan. Nah, setelah saya mendapat sertifikat negatif, jadi lulus saya, Mas. Tapi 2 minggu kemudian timbul efek di tubuh saya, itu masih sering sesak napas, di paru-paru kayak ada gelembung-gelembung gitu. Nah, ketika saya periksa kan dokter bilang secara imunitas tidak ada lagi COVID di tubuh saya, secara imunitas sudah tidak ada. Tetapi efek-efek ke jaringan tubuh yang lain ini yang harus disembuhkan. Nah, itu nggak perlu perlu waktu cukup lama, Mas. 2 tahun saya harus menyembuhkan penyakit yang dirusak oleh COVID di tubuh saya ini. Gitu. Jadi teman-teman yang memang jangan meremehkan penyakit ini. Penyakit ini kalaupun Anda nanti imunitasnya kuat, sepertinya sekarang Anda nggak merasa sakit, sekarang Anda merasa sehat-sehat saja, itu belum tentu apabila virus ini masuk ke tubuh Anda dan pada akhirnya merusak jaringan yang lain. Karena selain paru-paru, Mas, tenggorokan itu dokter bilang scrap, jadi luka. Karena kan kering ya. Nah, tenggorokan itu juga luka, itu scrap. Nah, jadi new normal ini ya memang harus kita jalani. Ini sebuah virus yang harus berdampingan, tapi sebisa mungkin ya harus kita lawan dengan kedisiplinan kita. Cukup memprihatinkan. Makanya kalau saya dengar ada perawat yang sampai meninggal. Rekaman itu saya terima dari grup WA seperti biasanya, dan saya dengarkan kira-kira ada 3 menit. Jadi saya breakdown 1 menit. Isinya itu menarik karena informasi seputar COVID-19 tentang pengalaman pribadi orang yang terkena. Dari cuplikan yang tadi saya putarkan ya, Anda bisa dengar sendiri efeknya sampai 2 tahun. Kemudian dia nyerang ke sistem jaringan tubuh kita yang rusak. Jadi mungkin saja itu butuh pemulihan, dan dikatakan memang butuh pemulihan yang lumayan lama. Virus ini juga mau nggak mau hadir, dan nyatanya memang hadir, sehingga kita mau nggak mau juga harus berdampingan. Tadi juga dikatakan kita melawan ini dengan hidup disiplin, dengan aturan-aturan yang mungkin tidak kita temui di luar pandemi. So, mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Kita dengarkan 1 menit yang kedua ya. Rasanya banget, Mas. Berantas sekali rasanya. Saya nggak cuma lihat perawatnya, tapi janin yang umur 4 bulan itu loh, Pak. Ya, karena ketika saya dirawat itu saya kan ngobrol sama perawat-perawat itu ya, mereka nggak pulang gitu kan, nggak bisa berinteraksi dengan istrinya dan suaminya secara normal di rumah, anak-anaknya. Nah, kemudian sampai mungkin harus meninggal dan lain sebagainya. Ini ayolah, saya ini sebagai sesama yang harus saling inilah, jangan Mas. Ini new normal ini agak berat nanti memang dijalankan. Ya, karena kita hidup normal dengan aturan baru ini kan belum tentu semua orang bisa menjalani ya, Mas Imam ya. Iya. Itu baru dari segi kesehatan sakit yang mungkin teman-teman yang pernah COVID rasakan. Belum dari sisi moral, sosial di lingkungan yang dia terima. Karena saya pernah cerita, Mas, saya kan sempat harus pindah rumah. Saya sempat harus mengasingkan diri, ya, didatengin teror WA dan lain sebagainya. Nah, ini corona ini hampir merusak segala sendi sosial, sendi ekonomi, semuanya ini dibikin berantakan. Tapi ya memang kalau kita harus berdampingan, ya harus kuat-kuat aja. Iya, Mas Imam. Iya, setuju saya. Waduh, memang kasihan ya. Dan memang di Surabaya ini kemarin ada kabar kalau ada perawat di Rumah Sakit Royal di Rungkut itu meninggal dunia. Yang jadi sedihnya memang beliaunya ini, almarhumah ini, sedang mengandung. So, bagi saya sih memang toleransi ke mereka-mereka para pekerja medis, karena mereka juga salah satu yang jadi garda terdepan untuk ngurusi COVID ini. Jadi kita tenggang rasa sama mereka. Mereka kan juga nggak ketemu dengan anak, suami, orang tua mereka, bahkan ada yang dikucilkan. So kita ya toleransi lah, artinya ya jaga diri dengan maskeran, ya kita pakai masker, nahan-nahan untuk tidak kekerumunan, tidak
ke warkop dan tidak ke kafe dulu. Ini sebenarnya dulu Anda mungkin pernah dengar kalau bisnis warkop itu jadi bisnis unggulan. Tapi sekarang kena COVID semuanya jadi hancur. Wis, siapa yang mau warkop ya? Bahkan sekarang warkop itu kalau ada rame-rame di kita dilaporkan sudah. Kasihan sekali. Ya semoga saja ini jadi new normal bagi kita. Kita jaga jarak, itu juga membantu para medis ya yang sedang berjuang di garda terdepan. Kita dengarkan berikutnya di menit ketiga, 1 menit terakhir ya, kita dengarkan. Nah itu, jadi yang masih sehat, ojo sampai kena COVID, jangan sampai, bener. Lorone itu, kalau saya bilang ya, mungkin memang benar, kalau sakit, kena corona, tiba-tiba 2 hari meninggal, itu bisa terjadi. Saya waktu sakit mas, nggak bisa napas itu sampai gedruk-gedruk saya. Sampai pakai alat bantu begitu? Oh enggak, saya karena sempat kan di rumah ya, sempat, jadi ketika saya sesak napas, nggak bisa napas, jenengan tahu gedruk-gedruk mas, jadi saya sampai, kaki saya tuh sampai saya hentak-hentakan gitu. Iya, gitu pokoknya. Oh iya. Kayak mau ambekannya kangel ya? Sudah dipesen jangan sampai membungkuk. Kalau sesak napas ojo bungkuk, karena orang kan bungkuk ya. Iya. Nah, jadi harus tetap, bener. Jadi lehernya tuh kayak diikat kawat gitu, krak gitu. Itu mesti lewat pasti. Kalau yang nggak kuat, jadi bener. Kalau yang kena COVID, terus ada yang bilang PDP, dianggap PDP 4 hari kemudian meninggal. Tuh iya, karena dia kadang-kadang nggak merasakan tubuhnya itu nggak cuma sesak napas, tapi tubuh yang lain mungkin sudah diserang. Iya. Waduh, detail bro, gimana ceritanya itu sampai leher kecekik dan tidak bisa bernafas karena organ pernafasannya dipenuhi dengan lendir. Masya Allah. Itu ada satu artikel menarik dari Dahlan Iskan, itu gimana kita belajar batuk supaya dahaknya keluar, jadi tenggorokannya diogok-ogok begitu ya. Gitu. Itu harus belajar juga, jaga-jaga dengan kemungkinan terburuk. Ya itu saja kawan-kawan sekalian, semoga saja dukungan kita dengan menjaga diri baik-baik, menerima sepenuhnya new normal ini dengan melakukan berbagai hal, misalkan maskeran, menjaga jarak dan lain sebagainya, hingga nanti antivirusnya ditemukan secepatnya. Bismillah ya, secepatnya. Tapi untuk jaga itu kemarin saya sempat sama teman itu ya sedikit-sedikit meditasi begitu, lalu muncul wangsit lah kira-kira itu. Untuk menjaga diri dari corona ini ada ramuan tradisional yang bisa kita manfaatkan, yaitu kumis kucing dan seledri. Nah, Anda bisa browsing sendiri apa manfaat seledri dan kumis kucing bagi organ pernafasan. Saya kira itu saja solusinya yang bisa saya tawarkan sebagai seorang blogger dan juga pemangku bandarajuanda.com. Jadi semoga saja bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi nanti di postingan-postingan berikutnya. Dan juga jangan lupa like dan share video ini jika Anda mau. Ikuti YouTube kita di bandarajuanda.tv atau juga IG saya di @puncosby. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.